Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munsiroh dari Program Studi Akuntansi Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan ISG, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan, khususnya pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Mengapa saya memilih topik ini? Karena belakangan ini ISG sedang banyak dibahas di dunia bisnis dan juga investasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kinerja keuangan merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba, serta mencerminkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Kinerja keuangan menjadi indikator penting bagi investor dan juga pemangku kepentingan dalam menilai kondisi serta prospek suatu perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan yang ditunjukkan, maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung keberlangsungan usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat yang dimana terdapat gambar diagram kinerja keuangan yang dihitung dengan return on asset berdasarkan data perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Perusahaan LQ45 mengalami fluktuasi. ROA meningkat dari 6,73% pada tahun 2021 menjadi 7,84% pada tahun 2022. Namun mengalami penurunan menjadi 6,90% pada tahun 2023 dan 6,63% pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat menjadi 7,35% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya belum stabil. Maka dengan terjadinya fluktuasi kinerja keuangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu oleh faktor internal maupun juga eksternal perusahaan. Dalam perkembangan bisnis modern, investor tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan perusahaan melalui pengungkapan environmental, sosial, dan governance. Selain itu, ukuran perusahaan dan leverage juga menjadi faktor yang diduga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Mengapa penelitian ini penting dilakukan? Karena penelitian terdahulu mengenai pengaruh ISG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan itu masih menunjukkan hasil yang belum signifikan, yang dimana penelitian ketiga variabel tersebut secara simultan pada perusahaan LQ45 periode 2021 sampai dengan 2025 itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan ISG, perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat, yang dimana rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengungkapan ISG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Dan yang keempat, apakah pengungkapan ISG, ukuran perusahaan, dan
leverage secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45 periode 2021 sampai dengan 2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya konsep dan juga teori di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu landasan teori, yang dimana penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama. Yang pertama yaitu teori stakeholder yang dikemukakan oleh Edward Freeman pada tahun 1984. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemegang saham, melainkan juga harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan, mencakup investor, pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan ESG merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholdernya. Dan teori yang kedua yaitu teori sinyal, yang pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973 dan selanjutnya dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi suatu perusahaan, terdorong untuk menyampaikan sinyal kepada pasar melalui pengungkapan informasi yang relevan, termasuk laporan ESG, guna mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Selanjutnya pada bagian ini saya memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan empiris sekaligus untuk mengidentifikasi posisi penelitian di antara kajian-kajian yang sudah ada. Dari telaah literatur yang telah saya lakukan, ditemukan bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh ESG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar peneliti. Inkonsistensi inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini saya memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan empiris sekaligus untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang sudah ada. Dalam Fitri et al. Tahun 2025 dengan variabel ESG, leverage terhadap kinerja keuangan, dengan hasil ESG dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua yaitu Alfiansyah et al. Tahun 2025 dengan variabel ESG, ukuran perusahaan, leverage terhadap kinerja keuangan, yang dimana dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif, leverage berpengaruh negatif, sedangkan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang ketiga yaitu Putri dan Mayangsari tahun 2023, yang dimana ESG, likuiditas, dan leverage terhadap kinerja keuangan. Leverage berpengaruh negatif signifikan, sedangkan ESG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang keempat yaitu Herlina et al. Tahun 2023, yang dimana variabelnya yaitu struktur modal, leverage terhadap kinerja keuangan. Dengan hasil leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu Layasa dan Pramuki tahun 2025 dengan variabel ESG terhadap kinerja keuangan, yang dimana ESG berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dari telaah literatur yang sudah saya lakukan, ditemukan bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh ESG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan
menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar peneliti. Inkonsistensi inilah yang memperkuat urgensi penelitian ini. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, pengungkapan ISG, ukuran perusahaan, dan leverage dengan variabel dependen berupa kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui return on asset. Dalam hipotesis penelitian, terdapat dugaan sementara yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan pemecahan persoalan atau dasar untuk penelitian lebih lanjut dari hasil deskripsi teoretik, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berpikir pada penelitian ini untuk menguji hipotesis yang berkenaan dengan pengaruh pengungkapan ISG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai dengan 2025. Yang dimana hipotesis pertama diduga terdapat pengaruh pengungkapan ISG terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Hipotesis yang ketiga yaitu diduga terdapat pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ45. Dan yang keempat, yang terakhir, diduga terdapat pengaruh pengungkapan ISG, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel secara statistik. Menguji pengaruh antar variabel secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportive sampling dengan 5 kriteria yang telah diterapkan. Yang dimana yang pertama, perusahaan harus menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara berturut-turut, tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan, juga menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel final sebanyak 25 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun dan total observasi yang akan dianalisis adalah sebanyak 125 data observasi. Slide terakhir terlihat bahwa terdapat data 25 perusahaan yang sudah dipangkas menjadi yang tadinya 45 perusahaan menjadi 25 perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, mengingat data penelitian ini merupakan kombinasi antara data lintas entitas, cross-section, dan data runtun waktu atau time series. Teknik analisa data yang pertama yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, yang dimana di dalamnya terdapat perhitungan mean, rata-rata, maksimum, minimum, dan juga standar deviasi. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan terpenuhinya asumsi dasar. Uji asumsi klasik juga terdapat beberapa uji, yang dimana yang pertama
uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan varians residual. Yang keempat yaitu uji autokorelasi untuk menguji ada atau tidaknya korelasi residual antar periode pengamatan. Dan yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu menggunakan uji hipotesis, yang dimana digunakan untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial maupun simultan. Uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji T parsial yang menguji pengaruh masing-masing variabel di independen terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, uji F simultan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari proposal penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.